إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak-banyak berbuat baik kepada kita. Kalau kita ingin menghitung banyaknya kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan sanggup menghitung banyaknya pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka untuk itu kita memperbanyak syukur, puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang Maha Wahhab, Maha memberi. Tentunya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha baik dan kita harus berterima kasih dan bersyukur kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sebagai khatib, izinkanlah saya untuk memberikan wasiat. Wasiat ditujukan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah tahu bersama bahwa kita sedang berada di bulan suci Ramadan dan ini adalah merupakan karunia yang terbesar buat kita orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan buat kita agar kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kemudian kita memanfaatkan momen bulan suci Ramadan ini sebagai titik balik kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tadinya kita bergelimang dosa dan kita berani untuk melakukan dosa, maka kita jadikan momen bulan suci Ramadan ini sebagai batu loncatan buat kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan buat kita untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya di dalam riwayat Imam Tirmidzi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan suci Ramadan, maka ada malaikat yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan-kebaikan, menghadaplah. Dan wahai orang-orang yang selalu mencari keburukan, maka aksir, berhentilah untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama di dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu kewajiban untuk kita lakukan di dalamnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 yang mungkin kita sudah hafal bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman, karena hanyalah orang-orang yang berimanlah yang siap untuk melakukan setiap titah dari Allah Subhanahu wa taala, setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dia mau untuk melaksanakannya, dan setiap larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala maka dia pasti ingin berhenti daripadanya. Oleh karena itu, setiap ayat yang dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka pastikan setelahnya pasti ada perintah yang diperintahkan untuknya atau ada larangan yang dilarang untuk melakukannya. Karena hanyalah orang-orang yang berimanlah yang mau dan rela untuk meninggalkan setiap apa yang dilarang dan melakukan setiap apa yang diperintahkan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa puasa ini diwajibkan kepada kita orang yang beriman di dalam bulan suci Ramadan tanpa putus. Di siang hari kita berpuasa kecuali ada uzur karena sakit dan mungkin karena orang sudah tua renta yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka dia diberi keringanan untuk tidak berpuasa, namun ada kewajiban untuk membayar fidyah. Begitu juga kepada orang yang sakit, yang sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh, maka dia diberikan uzur keringanan untuk tidak berpuasa, namun ada kewajiban untuk membayar fidyah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka hendaklah dia membayar fidyah, memberikan makanan bagi orang fakir miskin. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat 183 dari surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kewajiban puasa ini ternyata sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka juga pernah diwajibkan kepada mereka untuk berpuasa, sehingga kita merasa ketika mendengarkan, kita mengetahui bahwa ternyata ada umat-umat sebelum kita yang sudah diwajibkan untuk berpuasa, maka kita mengambil kesimpulan bahwa pasti kita akan mampu untuk melakukan kewajiban tersebut, sebab hal ini sudah pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika di dalam bulan suci Ramadan
kemudian kita melakukan puasa dengan sebaik-baiknya, tidak hanya meninggalkan apa-apa yang bisa membatalkan puasa dari makan, minum, dan berhubungan suami istri. Lebih daripada itu kita meninggalkan hal-hal yang bisa memangkas, bisa mengecilkan pahala yang kita idam-idamkan di dalam bulan suci Ramadan. Sebab pahala di dalam bulan suci Ramadan, kata Nabi kita Muhammad SAW, kullu amal bin Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sabi'ati dha'fin ila ad'afin katsira. Setiap amalan anak cucu Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat banyaknya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, dibilang hadis qudsi karena maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi redaksi kalimatnya dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa itu untukku. Kata para ulama, di antara maknanya adalah bahwa puasa ini adalah satu-satunya amalan yang sulit kita untuk melakukan riya di dalamnya. Karena setiap orang yang melakukan puasa, dia tidak bisa menyatakan, dia tidak bisa memperlihatkan dia sedang berpuasa. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut mengetahui bahwa orang tersebut sedang berpuasa. Karena bisa jadi kita bisa bersembunyi di dalam kamar kita atau di blog kita, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang melihatnya. Bisa saja kita sudah makan sepiring, 2 piring atau lainnya, namun kita takut untuk melakukannya karena kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, dan kita tidak mau menipu diri kita sendiri. Dan itulah di antara maknanya fa innahu li wa ana ajizu bihi, sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Sebab balasan puasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Semua amalan sudah disebutkan satu persatu balasan kebaikan-kebaikannya. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Hanyalah Allah yang tahu berapa banyaknya pahala yang dia akan dapatkan, sebab kualitas puasa masing-masing kita berbeda. Bahkan ada orang yang tidak mendapatkan sedikit pun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga saja. Karena dia hanya mampu menahan diri dari makan dan minum, tapi tidak mampu menahan diri dari lisannya bergibah, lisannya berkata-kata dusta, bersumpah palsu. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tindakan tersebut. Dan apalagi seseorang bila dia tidak mampu menahan diri dari matanya untuk melihat hal yang diharamkan untuk dilihat dan lain sebagainya. Dan itulah maknanya bahwa hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas balasan pahala dari masing-masing puasa kita. Sebab puasa itu adalah intinya kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja balasan pahala bagi orang-orang yang bersabar itu adalah tidak terhingga. Bighairi hisab, tanpa hisab, tidak ada yang mengetahui balasan pahalanya.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah kedua ini khatib sekali lagi mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jemaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jikalau datang bulan suci Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan diikat syaitan-syaitan. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara makna yang disampaikan oleh para ulama kita adalah bahwa momen bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan bagi orang-orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sebab syaitan laknatullah alaih dalam satu makna dikatakan bahwa diikat di situ adalah benar-benar diikat dengan sungguh-sungguh sehingga dia tidak dapat melakukan rayuan-rayuan kepada orang-orang untuk melakukan kejahatan. Tapi ketika kita mendapati ternyata di dalam bulan suci Ramadan ada orang yang bisa melakukan kejahatan, tapi yakinilah bahwa ternyata kejahatan itu bukan hanya satu-satunya berasal dari syaitan, tapi ternyata di dalam diri kita ada nafsu ammarah, nafsu yang senantiasa meletup-letup untuk mendorong kita melakukan kejahatan-kejahatan. Maka itulah intinya di dalam bulan suci Ramadan ini kita dilatih bagaimana bisa mengekang hawa nafsu kita. Kita bisa meredam hawa nafsu kita. Setiap hawa nafsu kita mendorong kita untuk melakukan kejahatan, maka kita berusaha untuk kita bendam, kita redakan, sebab hawa nafsu itu berada di setiap diri kita. Maka kita harus mengekang hawa nafsu kita. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada Allah dan mampu mengekang hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah surga. Jemaah rahmat Allah SWT, dan marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qareeb mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لأمة محمد
اللهم ارحم أمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة يرحمكم الله.